Selamat pagi. Kita bertemu di pertemuan kali ini membahas sudut berelasi bagian 2. Adapun bagian yang pertama yaitu sudut 90 plus atau min alfa, terus 270 plus min alfa, 180 plus min alfa, dan 360 min alfa. Nah, sekarang kita lanjutkan yang 360 plus alfa atau sudut yang lebih dari 360. Yang lebih dari 360 kita gunakan rumus seperti ini. Menggunakan K kali 360 plus alfa. Nah, di sini untuk yang satuan lebih dari 360, bagaimana kalau untuk sin? Kamu lihat sin tetap jadi sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen, ya. Atau kita lihat minggu lalu Ibu sudah jelaskan kalau kepala 360 dan 180 itu sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Cuma nanti yang membedakan itu adalah tanda. Nah, karena dia 360 plus alfa, ya, nanti kita lihat sendiri hasil akhirnya ini, ya. Nah, ini gunakan rumus di mana n adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat nanti kita mulai dari n-nya adalah 1, ya. N1, 2 dan seterusnya. Jadi misalnya nanti n-nya ini kita mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, kemudian yang perlu kamu pahami tadi, kalau ini nanti sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan. Nah, n-nya ini nanti menunjukkan berapa putaran. Kalau n-nya 1 kali 360 1 putaran, kalau 2 putaran. Jadi nanti kita lihat contohnya, ya. Nah, contohnya, tentukan nilai dari cos 930 derajat. Dan ini yang kedua, sin 1215 derajat. Cos 930 derajat itu adalah cos. Nah, kita gunakan rumus tadi K kali 360 plus alfa. Nah, cos 930 itu adalah 720 plus, ya. Jadi 720 itu adalah 2 kali 360 plus, jadi 720 tambah 210, supaya 930 adalah 210. Jadi ini tadi 720 plus 210, ya, ditambah 210 itu adalah 930. Nah, lalu karena ini 2 putaran, jadi kembali lagi, jadi tadi seperti tadi, cos tetap cos. Nah, kita ambil di sini cos alfa. Alfanya adalah 210 cos 210. Cos 210 itu kita ubah lagi menjadi sudut lancip, yaitu cos 180 ditambah 30. Bu, kalau mau pakai kepala 90 boleh, ya. Jadi kita pakai yang mudah supaya tidak, ini kalau cos tetap cos. Nah, cos 180 tambah 30 itu adalah sama dengan cos 210. Kamu lihat ini cos 210 itu ada di kuadran berapa? Kuadran itu kalau kita lihat ini kan, ini 0, 90, 180, 270. Nah, 210 itu ada di kuadran 3, ya. Nah, di kuadran 3 apa yang positif? Ini berada di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 yang positif adalah, masih ingat itu tangen yang positif, ya. Tangen positif. Sehingga kalau cos itu jadi negatif, jadi cos 30. Nah, cos 30 itu ini sudut istimewa adalah min
Nah, ini adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 ini karena min ya min ya. Nah, itu contohnya kalau 930. Nah, bagaimana kalau sin 1215 derajat? Nah, itu sin. Nah, kamu perhitungkan berapa putaran, berapa kali berapa putaran ya, 3 kali 360 itu, jadi kalau kita hitung itu 1080 ya. Jadi kalau 360 itu 1080, tadi 3 kali 360 itu 1080 ditambah 135 supaya 1215. Nah, sekarang sin ya, 360 tetap jadi sin, jadi sin alfa, ini alfanya jadi sin 135 kita ubah menjadi sudut lancip supaya antara 0 sampai 90. Kemudian itu 180, yang bisa itu 180 min 45 itu ada sin 135. Nah, sin kepala 180 itu jadi sin 45. Nah, mengenai tanda sin 135 itu ada di, kalau lupa kita gambarkan, ada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif itu sin. Kemudian ini berarti sin positif, jadi sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Ini di kuadran 2 yang positif itu sin. Oke, ini untuk cos 930 dan sin 1215. Nah, kemudian bentuk sudut min alfa ya, sudut min alfa. Nah, sudut min alfa itu berada di kuadran berapa? Nanti kita lihat ya. Nah, sin min alfa itu adalah min sin alfa. Cos min alfa adalah cos alfa. Tangen min alfa adalah min tangen alfa. Jadi sudut alfa itu ada di, perhatikan ini, kemudian ya, ini alfa, ini min alfa. Nah, ini tadi alfa ada di kuadran 1, ini min alfa ada di kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu apa yang positif ya, itu kemarin semua, yaitu sin cos tangen. Nah, di kuadran 4 yang positif itu cos, sehingga sin min alfa itu karena di kuadran 4, yang ini jadi min alfa itu ada di kuadran 4 ya, jadi min amin. Jadi yang positif hanya cos. Cos min alfa itu adalah cos alfa. Sin min alfa min sin alfa. Tangen min alfa itu min tangen alfa. Jadi kamu ingat ini, kalau lupa kamu gambarkan. Ini alfanya di kuadran 1, min alfa di kuadran 4. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari sin min 315. Nah, sin min ya, jadi kita ubah dulu. Tadi kalau untuk sin min alfa adalah min sin alfa, jadi diubah dulu. Sudut itu tidak boleh negatif, yang boleh negatif itu sin cos tangennya, sehingga kita ubah sin min alfa, ini sin min alfa itu menjadi min sin alfa. Min sin alfa min sin. Nah, 315 itu diubah menjadi 360 menjadi sudut lancip ya, 360 min 45. 360 min 45 itu sin tetap sin karena dia ada di kuadran
berapa ini 315 ada di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 itu sin itu negatif ya, yang positif itu adalah cos ya. Ya, cos. Kemudian ini sin, min memang mengikuti dari atasnya min sin. Nah, sehingga karena dia tadi ada di kuadran 4 min, nah, min sin jadi min dengan jadi plus ini ya. Jadi plus kenapa? Minnya hilang karena tadi dia adalah di sini sebetulnya ada min sin kemudian sini sin 45. Jadi min jadi plus ya. Nah, sin 45 itu setengah akar 2. Jadi ini. Jadi sudutnya kita ubah menjadi min sin alfa. Sekarang contoh yang kedua, cos min 4/3 pi. Nah, kita juga pelajari tentang pi ya. Pi itu adalah 180 derajat. Nah, cos min alfa itu sama dengan cos alfa ya. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Sehingga cos alfa ini alfanya, sehingga kita ubah dulu pi-nya jadi 180 sehingga menjadi berapa derajat itu, ini bisa dicoret, ini 60 sehingga 240. Nah, cos 240 kita nyatakan dalam sudut lancip itu adalah 180 plus 60, sehingga cos 240 itu ada di kuadran berapa? 240 di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 yang positif itu tangan yang positif, sehingga kalau untuk cos itu negatif, makanya jadi min cos 60. Nah, cos 60 itu sudut istimewa setengah akar 3, jadi min setengah akar 3. Itu untuk cos min 4/3 tadi ya. Jadi ini kita ulangi lagi ya, ulangi cos min alfa menjadi cos alfa ya. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa, sehingga tadi ini ya. Nah, alfanya pi-nya kita ganti 180 dan selanjutnya. Nah, ini tadi hubungan dengan tanda. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ada contoh seperti ini, sin 495, lalu ini cos min 600. Sin 495 kalau kita kerjakan itu sin, nah, kita ubah menjadi 360 tambah berapa supaya 495. Supaya 495 itu 360 ditambah 135. Nah, sin 360 ya. 360 itu adalah tetap sin seperti tadi kan, sin 360 plus alfa itu sin alfa, alfanya adalah 135. Nah, kita ubah lagi menjadi sudut lancip. Sin, kalau mau jadi 90 boleh, 180 juga boleh. Jadi kita cari yang mudah bagaimana supaya sin tetap sin, yaitu kepala 180 dan 360. Nah, 180 dikurang berapa supaya 135, yaitu dikurang 45. Nah, sin 180 min alfa itu adalah sin 45. Lalu tandanya ini ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 yang positif itu adalah sin.
sehingga sin 45 ya tetap sin 45. 45 itu sudut istimewa sama dengan setengah akar 2. Oke. Nah, selanjutnya cos min 600 itu kita ubah. Cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Cos alfa, alfanya 600. Nah, kemudian kita selesaikan cos. Nah, 360 tambah berapa supaya 600? 360 tambah 240. Nah, berarti ini cos, kalau 360 cos tetap cos. Nah, kita ambil alfanya nih, alfanya 240. Nah, 240 kita ubah ke sudut lancip. Cos 180 tambah berapa supaya 240 tambah 60. Nah, kemudian cos 180 itu tetap cos 60. Nah, bagaimana mengenai tanda? 240 itu ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu yang positif tangen. Kemudian berarti cos itu adalah min, karena yang positif hanya tangan. 60 itu sudah istimewa, itu cos 60 setengah. Oke, sampai di sini. Nah, semoga kamu dapat mengerti apa yang ibu terangkan tadi. Nah, dengan perbanyak latihan soal maka kamu dapat menguasai rumus-rumus itu tadi. Oke, selamat pagi, sampai bertemu kembali. Semoga bermanfaat untuk kamu semuanya. Terima kasih.